Yang di sini aja mungkin masih di angka 150.000 nih per bulan, guru-guru TPQ, guru-guru di majelis taklim itu segitu nih. Berapa nih? 1 bulan 150 nih. 150 ya? Iya. Di Surabaya 750 nih. Surabaya 750.000 itu sudah luar biasa. Iya. Ya Allah, ketemu lagi nih. Ketemu lagi di rundingan. Di rundingan yang berbeda. Di rundingan yang berbeda. Ning kita kemarin ngomongin ini nih buku-buku. Ketagihan ini podcast sama ketagihan podcast sama. Ketagihan apanya ini? Ketagihan ngobrol lebih banyak tentang Ning Intan. Kula kan taunya Ning Intan itu adiknya Pak Eri, wali kota Surabaya. Terus baru tahu juga kalau ternyata penulis gitu. Tidak ada basic menulis tapi bisa menulis. Karena dulu pernah belajar menulis waktu TK. Oke. Oh, TK. Oke. Terus kepingin mengulik lebih dalam ini, kepingin kenal, barangkali teman-teman juga kepingin lebih kenal jauh tentang Ning Intan. Ning Intan sekarang sibuk apa ini, Ning? Sampai hari ini saya masih sibuk di travel ya. Travel? Apa namanya Ning? Travelnya Ning? Travel saya namanya Intanaya Tour dan Travel. Intanaya Tour and Travel. Oke. Yang ada di Surabaya. Di Surabaya juga. Jadi kita punya cabang di beberapa tempat ya. Kantor cabang resmi kita ada di Sidoarjo. Di dekat Terminal 1. Kemudian ada di Kartasura. Solo. Ada di Solo. Ini akan buka cabang lagi insya Allah di Nganjuk. Dalam waktu dekat kita buka cabang. Mojokerto nggak pingin nih? Mudah-mudahan bisa di sini. Oke, siap ini. Oke, terus nih gimana nih awalnya kok bisa sampai mendirikan travel yang cabangnya sekarang udah 3 ya nih ya, 3 cabang. Yang cabang resmi kita 3. Kalau agent kita banyak. Agent itu yang tidak memiliki itu tidak kita buka cabang resmi dengan Kemenak setempat. Jadi kalau cabang kita resmi itu ada perizinan dari Kemenak setempat. Kemarin kita sempat buka di Lumajang. Cuman karena keterbatasan tenaga dan emang kan tolnya nggak sampai di Lumajang cuman sampai di Probolinggo sehingga kita nggak bisa mobilnya itu nggak bisa sering ke sana sehingga akhirnya untuk saat ini masih kita tutup. Gitu. Masih kita tutup, kita masih cari orang lagi untuk stay di sana. Yang Lumajang. Bisa mendaftar ini. Iya, kita ada di Lumajang kota. Tapi saat ini masih kita off-kan, kita masih konsen di sini. Karena tenaganya terbatas. Jadi yang aktif benar-benar itu yang di Solo, Surabaya sama Sidoarjo. Sama Nganjuk. Nganjuk sekarang lagi proses perizinan. Proses yang Nganjuk gitu. Nganjuknya ada di daerah Paci. Iya. Kabupaten atau kota? Kabupaten ya itu ya. Daerah Paci di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Itu sejak kapan sih Neng jenengan mulai concern ke travel? Saya mulai buka Intanaya itu di 2015 waktu itu kebetulan. Udah lama dong Neng. Udah sekitar 8 tahun ya. 8 tahun. Kemarin Februari, tanggal 14 Februari kemarin, tanggal 16 Februari tepatnya kita milad yang ke-8 dan itu kita adakan di kebun kurma. Di Madinah. Di Madinah. Keren. Jadi kemarin saya berangkat ke sana, kebetulan ada beberapa rombongan yang kita kumpulkan hari itu ada sekitar 150 jamaah ya. Ada 150 jamaah itu ada dari Nganjuk, ada dari Surabaya, ada dari Solo. Kita kumpulkan di kebun kurma di Madinah itu malam. Jadi malam hari kan kebun kurma udah tutup nih. Kita bikin acara di situ, dengan di situ ada balon-balon, kita makan bareng. Kita makan bareng nasi mandi itu yang talaman itu satu kelompok berapa orang gitu. Jadi sempat kita adakan tasyakuran di Madinah tahun 2023 kemarin. 2023 ini. Mudah-mudahan 2024 nanti juga bisa, tapi kayaknya umi saya minta milad saya yang ke-9 nanti di Surabaya aja. Di Surabaya aja. Kenapa Neng? Ya karena umi kepingin selalu
ikut ya mendampingi, tapi karena kondisi beliau yang sudah semakin sepuh, beliau tidak tahu nanti Februari yang akan datang dalam keadaan sehat atau gimana, daripada was-was, mending diadakan di Surabaya. Karena memang belum pernah, baru sekali kita ngadakan milad di Surabaya, selebihnya kita di sana. Selalu di Madinah. Karena memang Madinah itu yang rasanya nyaman ya. Ngangenin banget nih di Madinah itu. Dan suasananya yang sejuk, enak, betul, tertib. Kita kayak berasa ini loh Ning, jadi tetangganya Kanjeng Nabi kan. Karena di Madinah itu kan yang dirindukan itu keberkahannya memang. Jadi kayak deket banget itu sama Nabi. Karena kan tamunya Kanjeng Nabi. Kalau di Mekah tamunya Allah, kalau di Madinah tamunya Kanjeng Nabi. Jadi memang milad kita itu kalau di sana kita selalu adakan di Madinah. Di Madinah. Jadi di samping ada promo milad itu harganya pastinya namanya promo itu kan lebih murah ya. Terus kita adakan acaranya di sana. Di sana kita bisa sholawatan bareng. Kalau yang sebelumnya kita sewa gedung. Nah, tapi yang kemarin kita bikin outdoor di Kedung Kurma itu. Jadi memang tim kita di sana kan sudah banyak ya. Dengan tim kita yang banyak itu, mereka kepingin memberikan yang terbaik buat Intanaya. Jadi kebun kurma dihias. Ya Allah, kemudian ada kue tartnya juga di sana. Itu di negeri orang gitu ya. Tapi luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bikin acara itu di sana, tasyakuran itu di sana, dan itu luar biasa. Buat kita itu luar biasa ya. Walaupun sederhana, enggak di gedung mewah, cukup di kebun, tapi itu kan tidak bisa didapatkan di tempat lain. Iya betul. Kita di sini nggak ada kebun kurma kan. Iya. Itu pencapaian yang luar biasa itu. Tapi kan pasti itu ada jatuh bangunnya ya Ning ya. Itu dari 2015 sampai ke miladnya itu awalnya gimana sih? Itu sejarahnya tuh gimana sampai menjadi sesukses sekarang yang namanya Intanaya dengan cabang yang merambah kemana-mana gitu kan. Jadi Intanaya itu kita awali di 2015. 2015 awalnya karena waktu itu saya berangkat umroh, ternyata memang pelayanan bagus dari travel itu. Sehingga saya berpikir, ternyata enak ya ketika kita menjadi pelayannya tamu-tamu Allah. Di samping kita bekerja, kita juga bisa beribadah. Kita bisa memfasilitasi orang untuk beribadah. Akhirnya saya putuskan di 2015 itu sepulang umroh, mengurus perizinan dan semuanya, jadilah Intanaya. Tapi ada support dari orang tua nggak nih? Maksudnya, kalau support orang udahlah, ini Intan kamu tak kasih dana ini buat kalau support orang tua pasti ya. Support orang tua tuh pasti, karena apapun yang kita lakukan itu tidak pernah tanpa izin dari orang tua. Yang pertama, saat itu saya bilang sama orang tua saya, sama keluarga, sama kakak-kakak, saya punya niatan untuk membuat travel umroh. Akhirnya kita kumpulkan nih tabungan kita, tabungan dari pensiunan orang tua, tabungan kakak saya, tabungan saya, itu kita kumpulkan untuk menjadi modal. Dan alhamdulillah ternyata karena ridhonya orang tua, modalnya berkembang. Intanaya menjadi berkembang dan bertahan selama 8 tahun ini, mudah-mudahan selamanya. Mudah-mudahan selamanya. Tentunya 8 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Kita dengan jatuh bangunnya, kemudian ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Karena bagaimanapun ketika kita memasuki tanah haram, itu di situ ada campur tangan Allah ya. Sehingga ketika kita merencanakan sesuatu, ternyata Allah berkehendak lain. Contoh, ketika kita jadwalkan tanggal 9 nih, ternyata ada sesuatu dengan pesawat, sehingga harus ditunda. Ditunda di tanggal berikutnya. Yang itu kadang-kadang selisihnya nggak cuma 1-2 hari, bisa 1 minggu gitu kan. Yang itu kadang-kadang tidak dipahami oleh semua jamaah. Ada yang marah, dianggapnya kita yang merubah jadwal, padahal itu perubahan dari maskapai. Kemudian ketika kita di sana, itu kan kita berhubungan dengan orang lain ya, di luar negeri. Kita tahu kalau orang Arab itu seakan-akan nggak butuh duit ya, nggak butuh duit. Jadi mereka itu ya dia nggak mau tahu apa yang menjadi derita kita, ya derita lo katanya mereka gitu kan.
Jadi kadang-kadang kita ini sudah booking hotel, bahkan sudah kita bayar lunas. Ini kejadian sering terjadi ya. Ketika kita mau check in, kebetulan kan kita punya tim ya di sana. Jadi sebelum jamaah datang untuk check in, tim kita sudah check in duluan. Untuk menyiapkan kunci. Satu saat pernah, ketika saya posisi ada di Madinah, jamaah berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah, saya ditelepon, "Ibu posisi di mana?" "Di kamar, saya belum ke masjid." "Belum, Bu, saya ke sana ya." "Kok tumben tim saya nemuin saya ke kamar, ini pasti ada sesuatu," gitu kan. Akhirnya mereka naik, kita ngobrol di lorong itu. Ternyata, "Bu, ini tadi teman-teman sudah check in di Mekah. Terus nggak bisa check in, Bu, karena duit kita dikembalikan." "Loh, kok bisa?" "Ada yang bayar lebih mahal." Ya Allah. Padahal jamaah 2 jam lagi nyampe nih di Mekah. Jadi akhirnya saya bilang sama teman-teman, ini nggak waktunya kita buat marah. Yang penting ada solusi. Gimana minta sama hotel jangan dibalikin duit. Minta sama manajemen hotel kita diganti kamar. Karena waktu itu kita butuh sekitar 15 kamar. Kalau kita nggak dibalikin duit, kita cari kamar lagi susah. Dimanapun kita terima. Kalau itu downgrade, kita minta ada kompensasi yang dikembalikan untuk kita kembalikan ke jamaah. Biar jamaah tidak terlalu komplain sama kita. Akhirnya alhamdulillah jamaah dijelaskan dan bisa. Mereka menerima. Yang itu nggak terjadi sekali 2 kali ya. Jadi jatuh bangunnya itu ya kadang-kadang di pelayanan kita sudah berusaha maksimal. Ternyata Allah masih ngasih ujian di situ. Kadang-kadang ada yang agent misalnya. Ternyata pembayaran mereka bermasalah. Jadi kebiasaan kita adalah 1 minggu maksimal. 1 minggu sebelum keberangkatan itu kita sudah lunas. Sudah lunas hotel, sudah lunas tiket, visa juga sudah keluar. Sampai hari H ternyata ada jamaah itu yang belum bayar. Mau ndak mau harus tetap kita berangkatkan. Karena nggak diberangkatkan juga rugi. Kadang-kadang yang nakal kan bukan jamaahnya tapi agennya gitu kan. Akhirnya ya hal-hal seperti itu yang harus kita hadapi. Belum lagi komplainnya orang ya. Komplain itu kadang-kadang yang di luar kuasa kita. Kadang-kadang ada komplain, "Bu, hotelnya enak tapi makanannya nggak enak." Loh kan itu bukan kita yang masak kan gitu. Bukan makanan Indonesia. Tapi kan bagaimana kita menghadapi komplain itu dengan senyuman. Ya kan? Saya selalu bilang sama teman-teman di Intanaya, kamu dikomplain model apapun terima dengan senyuman. Walaupun di belakang ini kita marah ya, melampiaskan di belakang, tapi di depan jamaah tetap dengan senyuman. Karena apa? Ya senyuman kita itu menjadi daya tarik buat mereka gitu kan. Menghadapi dengan sabar gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang di sana telepon marah-marah, "Ibu ini gimana? Ini hotel kok ini keluar ini apa? Kecoa." Ada kecoa. Lalu terus kita suruh bersihin kecoa kan gitu. Tapi mereka kan nggak mau tahu hal seperti itu ya. Jadi kayaknya itu sesuatu yang kalau dibuat lucu ya lucu, dibuat marah ya marah gitu kan. Jadi memang 8 tahun berjalan ini butuh kekuatan, butuh kesabaran. Ya kita hanya berharap kita diberikan Allah kesabaran dan kekuatan untuk menjalankan tugas kita sebagai pelayan. Saya memutuskan menjadi pelayan itu karena saya menganalogikan ketika ada tamu datang. Itu kalau ada pelayan, tamunya nyaman. Yang menyiapkan dulu itu adalah tamu, membersihkan meja, nyiapkan minuman, itu kan pelayan kan. Kita yang melayani mereka dan membuat tamu itu nyaman. Nah, suatu saat nanti ketika kita sudah di alam yang berbeda, ketika tamu itu mendapat pahala dengan umroh yang mabrur, laisal jasa ilal jannah kan gitu. Ketika mereka mendapatkan balasan surga, insya Allah mereka pasti, saya bisa masuk sini nih karena dilayani sama si Al. Saya menganalogikan ada seperti passwordnya itu ya. Ada passwordnya. Siapa sih ngeladeni kan gitu. Siapa yang melayani kamu lah, yang melayani kita adalah ini. Intan. Ya itu harapan saya seperti itu. Nilai. Ya, Ning, 2015 itu berdiri Intanaya Ning sampai sekarang ya. Semoga sampai amin. Selamanya. Sebelum 2015 Ning, apa yang jenengan lakukan Ning? Sebelum 2015 adalah masa-masa sulit. Artinya
orang melihat sekarang ini kita sudah bisa berkembang ya. Iya, malah Neng, orang itu menganggap oh intananya gede iki karena Pak Erik iki, oh itu mesti ae dekengane, dekengan pusat ya. Jadi sebenarnya Intanaya berdiri ini jauh sebelum Bapak menjadi wali kota. Iya Bapak jadi wali kota tahun 2021. Oh jauh kan? Jauh, kita 2015 ke 2021. Tapi biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi sebelum saya membuat Intanaya itu ada titik-titik perjuangan yang harus saya lakukan. Apa itu? Saya berangkat dari nol, dari basic saya sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu. Saya mencoba sebelum memiliki travel, saya mencoba berbagai cara ya. Saya pernah jual aksesoris, coba jual aksesoris di DTC Wonokromo waktu itu. Tapi saya enggak punya toko. Saya sewa open space, yang di pinggir jalan. Oh, lesehan itu nih. Nah, anak saya pinggir jalan itu. Ya, anak saya masih kecil waktu itu, masih 6 bulan. Jadi kalau berangkat ke toko ke DTC itu saya naik bimo sambil bawa anak saya. Sama bawa anak saya. Itu. Saya bawa jualan, setelah saya tata, kalau dia tidur saya tidurkan di bawah, di lantai saya bawa bed cover kecil gitu yang untuk bayi. Saya tidurkan dia di situ, saya jualin orang. Nanti kalau udah pulang ya saya nyebrang lagi jalan lewat jembatan penyeberangan. Tapi itu berjalan sekitar 1 tahun ya. Ternyata passion saya tidak di situ. Akhirnya saya coba jual baju. Saya jual baju di garasi rumah itu. Saya jadikan toko. Tapi ternyata passion saya juga tidak di situ. Saya masih mencari beberapa kali dengan proses yang panjang ya. Dengan kalau untung belum, rugi pasti. Karena kan kita udah kulaan nih. Kita udah ngambil ternyata nggak laku. Tapi di 2015 itulah Allah memberikan saya kesempatan saya bisa berpikir untuk membuka sebuah travel dan ternyata Allah membukakan jalan rezeki saya di situ. Alhamdulillah sekarang kita punya karyawan yang Allah menitipkan rezeki mereka lewat kita kan, lewat kita. Dan dari doa-doa mereka itulah yang orang-orang yang bersama kita itu semakin rezekinya itu Allah titipkan kita semakin banyak gitu kan. Jadi dalam prinsip hidup saya bukan karyawan, mereka adalah tiangnya kita, supportnya kita, partnernya kita. Karena apa? Karena dengan kehadiran mereka lah Allah menitipkan rezeki mereka itu lewat kita gitu kan. Saya selalu bilang sama teman-teman, ayo kita loyal ya, loyalnya kita itu bukan saya yang membalas tapi Allah yang Maha tahu. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini teman-teman bekerja dengan hati. Karena kita pelayanan ya. Kita pelayanan. Sekali kita nggak benar pelayanan itu atau kita melayani tidak dengan hati, ya bisa dipastikan jemaah kita akan kabur. Ya. Apalagi di tengah banyak sekali. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita sempat dengar bahwa banyak travel yang gulung tikar, travel yang ternyata terdeteksi dia tidak amanah, akhirnya beberapa jamaah itu tidak diberangkatkan, penipuan, naudzubillah dan lain sebagainya. Itu bagaimana nih? Jadi untuk kepercayaannya masyarakat kepada travel itu bagaimana nih membangun itu? Jadi gini, travel itu kan modalnya modalnya besar ya, dalam artian jamaah membayar ke kita itu minimal untuk hari ini ya. Untuk hari ini itu angka minimal yang ditetapkan Kemenak itu 28 juta. 28 juta dengan profitnya travel. Profitnya travel itu maksimal paling gede itu 2 juta per jamaah. Artinya ketika kita kepleset sedikit di situ, maka uang besar itu akan hilang. Ketika kita tidak bisa benar-benar menjaga, ini uang untuk maskapai, ini uang untuk hotel, ini uang untuk ini profit kita itu ternyata cuman sepersekian persen. Nah, itu kita akan kepleset di situ. Dan itu yang terjadi. Banyak travel yang akhirnya mereka gulung tikar karena mungkin mereka tidak memanage dengan baik. Tapi ketika itu dimanage dengan baik, insya Allah pasti akan bisa diatasi. Seperti kejadian yang lalu ya, ada kejadian first travel. Itu saya berani menyebut karena memang sudah tidak ada sekarang kan gitu ya. Jadi
Viral itu sesuatu banget yang tidak masuk akal. Umroh 15 juta. Iya. Padahal hari itu, saat itu tiketnya saja itu sekitar 11 juta. Tiketnya saja itu 11 jutaan. Belum hotel. 11, belum hotelnya, akomodasinya, kemudian handlingnya, perlengkapannya. Itu sudah sesuatu yang Tidak nggak masuk masuk akal gitu loh. Tapi mereka bisa mengolah itu, membuat masyarakat yakin ini benar gitu loh. Tapi kan di ujung akhirnya meledak. Dan korbannya sangat banyak gitu loh. Jadi mohon maaf, di dunia travel ini kadang-kadang dibuat memang ajang untuk memperkaya diri. Karena sekali duit masuk itu kan duit besar. Katakan satu orang 28 juta. Ketika ada kita jamaah 50 saja, itu kan sudah 1 M lebih uang yang kita terima. Dalam waktu sekejap kita terima itu. Ketika kita tidak amanah, euforia dengan uang itu, ya sudah, wassalam, hilang. Nah itu jadi yang membuat travel itu jatuh karena memang tidak dimanage dengan baik. Gitu ya. Mudah-mudahan Intanaya bisa memanage ini dengan sebaik mungkin, biar kita semakin amanah ya. Karena ini tugas ya, melayani itu tugas. Bagi saya itu tugas, bukan sekedar profit oriented yang kita mencari keuntungan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi seorang pelayannya, tamu-tamunya Allah. Itu sih harapan saya. Kalau Ning Intan sendiri kan single factor gitu. Jadi ya otaknya itu ya konseptor, kemudian juga pelaku, kemudian manajer juga, memanage bagaimana travel itu. Dan Ning Intan itu single, maksudnya itu sendirian gitu loh. Itu bagaimana caranya mengaturnya? Mengatur waktu ya tentunya ya, mengatur waktunya. Terus kan belum lagi itu orang melihat kan perempuan kok kemana-mana, perempuan itu kok ngatur ini itu, yang itu ranahnya itu biasanya tuh laki-laki gitu loh. Nah, jadi sendirian mengaturnya gitu loh. Belum lagi mengasuh anak gitu kan Ning. Jadi awalnya saya bekerja itu karena tuntutan ya. Karena tuntutan saya harus hidup bersama anak saya kan gitu. Nah, ketika itu terjadi, saya awal dari basic saya sebagai seorang ibu rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika saya harus kok bisa membagi ya, waktu, tapi ternyata ini the power of kepepet ya. Itu rahasianya. The power of kepepet itu membuat kita harus bangkit, kita harus mau. Akhirnya saya berusaha untuk menikmati aktivitas yang ada. Ketika kita sudah bisa menikmati, ternyata kata orang Jawa numani. Ketagihan kan. Ketika kita bisa menikmati, ternyata kita bisa membagi waktu nih. Anak ada waktunya sendiri, pekerjaan ada waktunya sendiri. Saat anak saya butuh, katakan untuk les, untuk apa, saya masih bisa mengantar karena kan berwira swasta ya. Saya tidak ikut orang, itu masih bisa saya lakukan. Tapi ternyata dengan apa yang ada itu bisa kita nikmati. Akhirnya sekarang malah tidak hanya Intanaya yang saya pegang, tapi ada beberapa jenis usaha lain. Apa itu Ning? Boleh spill ning. Usaha lain apa ini? Spill yang pasti saya punya sebuah media. Yang media apa itu? Media brand kita sapanusa.id. Jadi media ini adalah salah satu sarana kita untuk memberikan berita-berita yang benar. Karena saat ini kan media online kan banyak sekali ya. Tapi tidak semuanya itu berdasarkan realita yang ada. Kadang-kadang mereka ada berita ini comot masukkan ke sini. Nah, tapi di sini saya berusaha untuk mengarahkan wartawan-wartawan saya, berita ini harus benar-benar sesuai dengan yang kejadian yang ada. Jadi mereka harus ada di lapangan. Mereka memberikan laporan itu benar-benar, tidak hanya comot sana comot sana. Counter hoax juga. Counter hoax juga. Ketika ada sesuatu yang berita yang itu salah, ya bagaimana caranya kita bisa memberikan berita yang benar. Itu ternyata ini dunia baru yang saya coba. Keren. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan ke-8. Wow. Dengan track record yang lumayan karena kita media baru, dengan track record yang lumayan bagus, dan sekarang kita sudah mulai dikenal sapanusa.id. Kalau kata orang Jawa itu pokoknya diutuni yo dadi. Terus di bidang sosial juga
akhirnya bersama teman-teman ya kita membentuk satu yayasan majelis taklim. Oh iya, saya dengar itu Neng. Yang di Surabaya 600 majelis. Iya, 600 majelis taklim. Itu. Jadi berawal dari dulu ketika pencalonan wali kota ya. Ternyata kan banyak nih majelis taklim di Surabaya yang membutuhkan. Harusnya mereka ini dikoordinir gitu kan. Akhirnya dari situlah kita mengkoordinir nih. Terkumpul ada 600 majelis taklim yang akhirnya kita beri nama Yamatas. Yayasan Majelis Taklim Surabaya. Saya sebagai foundernya dibina oleh bunyai-bunyai yang ada di kota Surabaya. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Akhirnya dari Yamatas ini ada banyak orang yang mereka sebenarnya punya kemampuan, yang mereka punya peluang untuk menambah penghasilan keluarganya melalui program yang saat ini ada di Surabaya adalah program padat karya. Karena kan yang namanya ibu-ibu itu kadang-kadang ada yang bisa jahit, ada yang bisa masak. Akhirnya kita mencoba Yamatas ini kita membuat sebuah wadah berbentuk koperasi sehingga ada jamaah yang bisa jahit kita arahkan ke menjahit, jamaah yang bisa masak kita arahkan ke memasak, kita bina dan sebagainya. Akhirnya sekarang bisa berjalan, mereka punya penghasilan tambahan. Jadi perempuan Surabaya kita buat tidak hanya bisa mengaji, tapi mereka bisa berkarya, bisa bekerja dan mendapat penghasilan untuk keluarganya. Masya Allah nih, gitu. Ini gambaran kehidupan yang barokah gitu mungkin. Itu juga sebuah perjuangan ya, perjuangan ketika harus kadang-kadang orang itu ketika kita arahkan untuk lebih baik. Itu berbenturan dengan keadaan. Ada yang memang malas, ada yang nggak bisa karena harus ngomong anak, ngomong cucu dan sebagainya. Nah itu sentuhan-sentuhan itu kita coba membuat mereka menyadari bahwa itu adalah kebutuhan. Dan alhamdulillah kemarin kita baru adakan acara, ada sekitar 350 ibu-ibu penjahit yang kita bina, dan mereka punya penghasilan tambahan. Jadi tidak sekedar mengaji, tapi memang punya penghasilan. Allah keren banget loh. Satu yang perempuan. Itu tentunya tidak bisa kita berdiri sendiri kan. Pasti kita butuh teman-teman, tim yang support, yang seide, sepemikiran. Yang di sini saya punya satu teman yang istimewa ini. Namanya Ning Mas Uci Fatimah Zahra. Dia adalah pejuang padat karya. Itu guru saya itu. Gitu ya. Dia adalah pejuang padat karya bersama Cak Teguh, suaminya, memperjuangkan bagaimana warga kota Surabaya mendapatkan kemanfaatan. Ya kita bersama-sama saling support. Alhamdulillah bisa menjadi sebuah tim yang membantu banyak orang, memberikan manfaat ke banyak orang. Itu Kajol dan Ajay Devgan-nya Surabaya itu. Iya, Sahrulkan gitu ya. Tapi jangan salah nanti ada Sumarkan. Pak Sumarkan. Ngapunten Pak. Itu guru saya juga. Iya, itu dosen saya juga. Iya, dosen saya. Pak Sumarkan. Ya Allah nih. Itu bagaimana itu Neng? Tak kira jenengan itu fokus di ini Neng, di travel. Ternyata banyak banget. Sekarang kan travel sudah bisa jalan sendiri nih. Iya. Jadi kalau udah bisa jalan baru di. Iya. Jadi teman-teman kan sudah terbiasa ya. Jadi sesuatu bisa ditinggal lah ya, gitu, untuk pekerjaan yang lain. Pekerjaan ini kan tetap ya. Artinya prosesnya itu mereka kan sudah paham banget. Oh ada jamaah datang. Yang harus kita cari adalah paspornya. Untuk bikin paspor syaratnya apa. Itu sudah ada teman-teman yang. Itu tadi saya bilang. Namanya sistem itu saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa sukses sendiri. Saya butuh tim, saya butuh teman seperti yang ada di Intana ya. Mereka sudah bisa jalan. Oh sudah ada bagiannya nih, customer service-nya siapa. Kemudian yang bantu jamaah untuk ngurus paspor siapa, accounting-nya siapa. Itu semua sudah termasuk yang cabang-cabangnya itu ya. Termasuk yang cabang-cabangnya karena kita memang berjalan sudah 8 tahun ya, sehingga teman-teman sudah terbiasa lah. Ketika ini sudah bisa terbiasa, saya berusaha untuk mengembangkan yang lain, menambah manfaat lah. Manfaat. Rencananya apa ini Neng setelah punya majelis taklim yang itu saya dengar honor, kita honor dari guru-guru di majelis taklim itu per bulannya ya lumayan lah Neng ya daripada yang di daerah-daerah lain
Yang di sini aja mungkin masih di angka 150.000 nih per bulan guru-guru TPQ, guru-guru di majelis taklim itu segitu nih. Berapa nih? 1 bulan 150 nih. 150 ya? Iya. Di Surabaya 750 nih. Surabaya 750.000 itu sudah luar biasa. Yeah. Dulu kan orang itu nggak mau jadi guru karena bayarannya didik nih. Sekarang memang guru itu harus diberikan bisyarah yang pantas lah nih dengan. Ini cita-cita saya ke depan ya, cita-cita keinginan ini yang sempat saya diskusikan sama teman-teman juga. Saya kepingin membuat sebuah lembaga khususnya pendidikan agama ya, pendidikan agama. Karena kan selama ini yang banyak di kota Surabaya ini TPQ ya. Iya, TPQ itu bagaimana anak bisa mengaji, anak menghafal. Tapi setelah mereka di usia remaja itu belum ada TPQ-nya. Iya. Ya kan, yang banyak kan bagaimana mereka bisa mengaji. Iya. Saya ke depan ingin membuat sebuah lembaga atau mungkin yayasan yang melanjutkan dari TPQ itu. Artinya kita kepingin memfasilitasi mereka untuk mengaji kitab apapun yang nanti bisa menjadi pedoman hidupnya mereka. Saya sepakat itu nih. Nah itu setelah yang TPQ itu kayaknya nggak ada jenjang lagi. Ada. Nah ini mungkin ATFQ loh, Fahmil Quran. Jadi nanti saya kepinginnya beberapa waktu ke depan ini saya menyiapkan untuk membuat sebuah lembaga kelanjutan dari TPQ. Jadi untuk anak-anak yang sudah bisa mengaji, kita arahkan untuk melanjutkan pemahaman Al-Quran. Yang namanya mengaji itu kan tidak ada batasan waktunya ya, tidak berhenti ya. Tidak hanya sekedar bisa membaca dan khatam Al-Quran, tapi banyak yang harus kita pelajari. Nah itu kita inikan di situ. Kita mau itu ke depan rencana itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau ada gen Bunyai ini, belum tahu saya. Sejauh ini belum. Apakah sering kekancan sama ning Uci Fatimah Zahra? Kayaknya gitu. Jadi ya, aura kelunturan bunyainya sehingga biasa nih terus ini. Kelunturan bunyainya sehingga saya punya pikiran atau punya keinginan seperti itu ya. Ning Intan memang nggak bisa diam ya orangnya ya. Jadi kayak tadi ya kita ke flashback ya di bawah 2015 itu. Ternyata jualan ini, juga ganti ganti usaha ini, sampai kemudian travel sudah jadi, kemudian ganti mendirikan apa banyak banget yang the power of kepepet tadi. The power of kepepet. Kalau seandainya tidak kepepet ya mungkin saya nggak akan melakukan itu ketika saya sudah di zona nyaman. Iya. Pasti saya nggak akan berpikir untuk itu. Tapi ketika saat Allah memberikan ujian ini tidak di zona nyaman, bagaimana kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman tadi menuju zona yang nyaman kan itu. Ya itu akhirnya kan bentuk usaha kita, ikhtiar kita itu kan ada gitu. Apa sih Ning pesan-pesan dari Ning Intan sendiri? Mungkin kalau di Surabaya itu kan sudah terbiasa dengan lingkungan yang tidak membedakan gender ya, maksudnya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa berada di ruang-ruang publik, tidak hanya di ruang-ruang domestik. Tetapi yang di luar ini yang bukan dari yang kota, misalkan di daerah, beberapa daerah yang masih menganggap perempuan itu nggak usah kerja, perempuan itu di rumah saja. Itu apalagi lah ini gimana nih menurut jenengan nih? Apakah harus menunggu? Itu kan juga kepepet juga toh nih. Apa nih pesannya jenengan nih untuk bagi saya teman-teman kita yang perempuan ini nih? Perempuan adalah tiang agama ya. Oke. Tidak, yang itu berarti ketika Allah menjadikan wanita seperti itu berarti kan sebenarnya Allah memberikan kekuatan untuk seorang wanita. Wanita tidak hanya menjadi tiang di dalam keluarganya. Tapi ketika dia bisa menjadi tiang di luar keluarganya tanpa meninggalkan kewajibannya di rumah, pasti itu akan lebih bermanfaat. Jadi yang namanya the power of mak-mak, the power of mak-mak itu ketika bisa di manage dengan baik itu akan luar biasa hasilnya. Siapapun perempuan ketika dia punya kemauan pasti akan ada jalan di situ. Betul nih. Pasti akan ada cara. Oke. Terima kasih ya Ning ya Allah.